Kalau Anda setia dari perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Tidak sedikit orang-orang yang hebat itu, tidak sedikit orang-orang yang besar itu, dimulai dari pelayanan yang kecil, dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Belajar bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, dimulai dari diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, saya yakin Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap orang lain. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap kamar tidurmu sendiri, saya percaya Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap rumahmu suatu saat. Kalau Anda tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana bisa mengurus orang lain? Kalau Anda tidak bisa mengurus pribadimu sendiri, bagaimana Anda bisa mengurus banyak orang? Itulah namanya dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Sama-sama. 1, 2, 3, iya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi. 1, 2, 3, iya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput. Amin. Amin. Pertanyaannya, masih adakah orang yang dapat dipercaya? Orang yang dapat dipercaya dikatakan apa? Mendapat banyak berkat. Pertanyaannya, masih adakah orang yang dapat dipercaya? Hari-hari ini orang yang dapat dipercaya sangat sulit. Khususnya anak-anak muda. Ya. Dapat dipercaya itu apa artinya? Dapat dipercaya artinya bisa dipegang janjinya. Dapat dipercaya itu apa artinya? Dia harus bertanggung jawab. Nah, itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu apa? Yaitu mampu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya, itu dia dapat dipercaya. Dapat dipercaya juga bisa diartikan bahwa dia mengerjakan pekerjaannya lebih dari yang diharapkan. Ya, kalau ditugaskan nyapu, dia tidak hanya nyapu, dia pel. Ya, itu namanya dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu artinya bisa dipegang janjinya, bisa dipercaya dalam hal apa saja. Ada beberapa hal yang bisa dipercaya dalam hal keuangan. Ya, orang yang dapat dipercaya dalam hal keuangan, kita percayakan sama dia sekian, dia akan kembalikan, tidak kurang, tidak lebih. Saya dulu waktu baru-baru merintis, ya makasih ya. Waktu baru-baru merintis, ya. Namanya baru merintis, nggak ada jemaat, nggak ada siapa-siapa, nggak ada pelayanan pun nggak ada. Ada tuan rumah mempercayakan menitip uangnya sama saya. Pada waktu itu nilainya lumayan besar, sekitar 2 juta. Pada waktu itu, ya saya ingat waktu itu masih beras masih harga sekitar 2.500 ya. 2.000 dapat 1 liter beras. Dan pada waktu itu saya dipercayakan 2 juta rupiah dititip. Saya nggak tahu kenapa ibu ini tuan rumah yang kami kontrak, rumah yang kami kontrak di Tudi Handayani, percayakan uang itu sama saya. Ya, saya pegang. Begitu dia minta kembali, saya kembalikan. Tidak kurang, tidak lebih. Itu namanya dapat dipercaya. Ya. Dan dalam hal apa lagi? Dalam hal tugas.
pekerjaan kita dapat dipercaya. Ya, pekerjaan kita, tugas-tugas kita. Contohnya ditugaskan anak muda, buat ini ya, siap, dikerjakan. Lebih dari yang diharapkan. Kalau targetnya 10, dia akan kerjakan 15. Itu namanya dapat dipercaya. Pekerjaan apapun, ya, pekerjaan yang hina. Saudara pernah mengerjakan pekerjaan yang hina? Ya. Apa sih pekerjaan yang hina? Yang tidak dikehendaki orang mengerjakannya. Contohnya nyuci WC. Ya kan? Dulu nyuci WC itu bagi saya jijik ya. WC kok dicuci ya, bau. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya justru lebih sering nyuci WC daripada melayani di mimbar. Di situ rupanya saya dibentuk. Bagaimana saya dipercaya mengerjakan, menyuci, membersihkan WC itu. Tidak ada orang yang tahu kan, tidak ada yang memuji, cantik kali kau bersihkan WC. Ada nggak yang memuji kalau saudara bersihkan WC? Dapat juara 1 dia bersihkan WC. Ada? Ada. Luar biasa dia bersihkan WC, mengkilat, mantap. Wah, dapat hadiah. Nggak ada. Betul nggak? Bahkan sudah jadi pemimpin sampai hari ini, saya masih nyuci WC. Saudara, itu hari kamar mandi pria itu kuning-kuning. Berbulan-bulan gak ada orang tergerak menyuci. Saya inisiatif. Saya beli alat, saya beli obatnya, saya semprot, saya cuci. Makanya kalau saudara pergi sekarang udah bersih. Siapa yang bersihkan? Gembala, pimpinan. Ya. Tugas dipercaya dari perkara-perkara kecil. Itulah namanya orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda setia dari perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Katakan amin. Tidak sedikit orang-orang yang hebat itu, tidak sedikit orang-orang yang besar itu, dimulai dari pelayanan yang kecil, dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Nah, itu sebabnya bagaimana? Tentu saudara, orang tua lebih tahu, orang yang senior lebih tahu bagaimana supaya jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena kenapa? Kami ini udah berdarah-darah baru bisa berhasil. Itu sebabnya kalau ada orang tua saudara mengajarin saudara begini ya, begini, ikuti aja. Orang tua lebih berpengalaman. Orang dewasa lebih berpengalaman. Dan kita mau sok jago hebat. Oh, nggak bisa, aku harus begini. Enggak. Ya, itu makanya saudaraku, orang yang dapat dipercaya dalam hal tugas, jabatan, kedudukan, kita dapat dipercaya. Materi juga itu dapat dipercaya. Dalam hal harta, Anda dipercaya apa? Ya, dalam hal apa lagi kita dipercaya? Tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab. Apa tugasnya? Di pemuda rumpanya, di pemuda remaja contohnya, sebagai ketua, sekretaris, jalankan tugas itu. Jangan nanti mimpi jadi ketua sinode gereja kalau Anda tidak bisa dipercaya dulu dari mengelola, menjadi ketua di pemuda remaja contohnya. Saya belajar musik itu saudaraku gak profesional kalinya saya. Tapi mulai dari pelayanan anak-anak dulu. Ya, saya main musik. Saya gak langsung dipercayakan main musik di umum, enggak. Dari anak-anak. Dari kecil bisa dipercaya. Ya. Kenapa? Karena kepercayaan ini saudaraku, ketika saudara tidak bisa, sekali saja tidak dipercaya, untuk seterusnya Anda tidak bisa dipercaya. Entah kenapa juga saya punya prinsip begitu. Kalau ada orang ya, sekali saja nolak kepercayaan, untuk seterusnya saya nggak mau percaya lagi. Contohnya saudaraku, dipercayakan satu tugas. Di dalam tugas itu dia nggak bisa dipercaya. Untuk seterusnya nggak lawan. Udah biar aja.
baik di jemaat maupun di pelayanan di hamba-hamba Tuhan. Ini mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar saya. Kalau dia sudah menolak, untuk seterusnya saya nggak mau percayakan lagi. Udah, biar aja banyak yang lain. Ya. Nah, itu sebabnya saudaraku, ketika Anda dipercaya, kita dipercaya, laksanakan tugas yang kita percaya, yang dipercayakan itu sebaik-baiknya dan kerjakan seperti untuk siapa? Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Ada ayatnya? Kolose 3 ayat 23. Baca baik-baik. Kolose 3 23. Kolose 3 23. Ayo baca. Sudah dapat? Kita baca 1 2 3. Kolose 3 ayat 23. 1 2 3 ya. Apapun juga dan bukan untuk manusia. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, dipercaya. Makanya saudaraku, ketika kita dipercaya dari perkara-perkara itu, tanggung jawab yang kecil. Saya mau kesaksian pribadi saya nggak mau kesaksian yang lain. Saya itu dipercaya dari kecil jadi ketua kelas. Saya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya ketua kelas. Nah, coba 3 tahun. Masuk SMP, karena banyak saingan, saya enggak jadi ketua kelas. Tapi saya terlibat dalam organisasi yang namanya OSIS. Ada sekarang OSIS? Masih ada? Apa OSIS? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Di SMP saya pengurus OSIS. Di SMA juga. Saya terlibat dalam organisasi. Ya, jadi sampai saya jadi hamba Tuhan. Ini nanti udah 3 periode. 3 periode itu 15 tahun. Saya jadi ketua wilayah. 15 tahun. Ketua PGPI Kota Binjai juga udah sekian tahun. Ketua API baru berapa tahun, dari 2008. Ketua. Apakah karena saya hebat? Enggak. Itu karena bermodalkan, dipercaya dari perkara-perkara kecil. Dan saya percaya akan Tuhan percayakan lebih besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi. Katakan amin. Ya, demikian juga saudara. Belajar bertanggung jawab untuk dirimu sendiri, dimulai dari diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, saya yakin Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap orang lain. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap kamar tidurmu sendiri, saya percaya Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap rumahmu suatu saat. Kalau Anda tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana bisa mengurus orang lain? Kalau Anda tidak bisa mengurus pribadimu sendiri, bagaimana Anda bisa mengurus banyak orang? Itulah namanya dapat dipercaya. Tanggung jawab itu ketika Anda jadi pemimpin, banyak sorotan. Dari mana-mana disorot. Ibarat saudara sedang berada di akuarium. Dan semua mata melihat dari berbagai sudut. Apa kekuranganmu, apa kelebihanmu, semua akan disorot. Dan menjadi pemimpin itu adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena dia sendiri, gak ada teman. Jangan pikir jadi pemimpin itu enak. Jangan pikir jadi presiden itu enak. Enggak. Enak itu. Semua keputusannya dipikirkan masa-masa. Udah diputuskan pun nanti disorot dari mana-mana. Dipersalahkan, dihujat, dicerca, dihina. Saudaraku, itulah resiko menjadi pemimpin. Dan sebelum Anda menjadi pemimpin, Anda harus siap disorot, dicerca, dihina. Ketika Anda belum jadi pemimpin. Makanya kalau Anda dibentuk, relakanlah dirimu. Mungkin di rumah saudara dibentuk, dimarahi, dibentak. Mungkin di sekolah engkau dimarahi, dibentak. Relakan hatimu, jangan lawan. Ketika Anda melawan, Anda sudah gagal. Pada saat Anda melawan pembentukan itu, berarti Anda melawan bentuk pembentukan Tuhan.
Anda tidak sadar bahwa Allah sedang membentuk saudara. Mungkin saudara berkata, kok bentuk dari Allah, bapakkunya yang marah-marah, mamaku yang marah-marah. Itu alatnya Tuhan untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang luar biasa. Seekor raja wali itu tidak langsung jadi raja wali besar. Dia melewati dulu mulai dari kecil. Tersiksa dia. Anak raja wali ketika dilatih oleh induknya, nggak ada kan bulu-bulunya. Dia lempar dari atas gunung yang tinggi, dilepas. Begitu udah mau mendarat, baru dia datang induknya, menatangnya di atas pundaknya. Tapi pada waktu dia dilepas, dia ngeri-ngeri. Aduh, mati aku. Dia nggak tahu bahwa dia sedang dilatih untuk bisa mengepakkan sayapnya. Kadang-kadang Anda tidak sadari, anak muda, Anda sedang dilatih oleh Tuhan. Bagaimana supaya saudara bisa menguasai diri. Dibentuk di rumah. Bangun cepat. Itu latihan. Jangan dilawan itu. Kalau Anda disuruh bangun cepat, itu Anda sedang didisiplin, dilatih. Untuk menjadi seorang prajurit. Untuk seorang menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. Seorang prajurit itu, coba itu ada anak si Eben, siapa yang tahu ya, Eben Lawley. Udah sekarang jadi prajurit dia. Dia dilatih. Latihannya bukan main-main. Kadang ditendang dadanya, bangunnya cepat, makan harus cepat. Nggak ada santai-santai tentara angkat kaki, isap-isap. Nggak ada itu. Seorang tentara makan cepat. Rapi. Ini sepatu nggak boleh kelihatan ada yang becek, ada yang kotor. Disemar terus tiap hari. Itu tentara. Rapi, harus berbaris. Ya. Disuruh kerja, siap komandan. Nggak ada protes-protes. Tidak ada berkata, kenapa begitu? Aku nggak mau. Kalau sudah seperti itu nggak siap jadi prajurit. Nggak siap. Nggak bisa dipercaya. Seorang prajurit itu tidak ada kata melawan. Siap komandan. Suruh begini, siap. Mungkin Anda dibentak, siap. Bagi saudara yang sudah pernah ikut EC, mana ada istilah ya, siap terus. Siap. Bilang sama-sama, siap. 1, 2, 3, ya. Siap. Siap dan. Suruh gali tanah 1 meter kali 1 meter. Siap dan. Digalinya. Mungkin dalam hatinya ini, komandan ini ngapain lah aku suruh digali lubang 1 meter kali 1. Ini kuburannya atau apa? Ya kan? Udah siap digali 1 meter kali 1 meter. Lapor dan tugas sudah selesai dilaksanakan. Baik, kata komandan, silakan sekarang ini tutup kembali. Hah? Kalau Anda disuruh gali, terus tutup kembali? Mungkin saudara berkata, loh tadi suruh gali. Tidak ada kata, tadi suruh gali enggak. Siap dan saya tutup kembali. Ditutupnya lagi. Udah selesai, lapor lagi, siap. Lapor dan sudah siap, ditutup kembali. Disuruh komandan lagi, gali lagi. Kalau saudara disuruh gali, masih gali kah? Seorang prajurit tidak mengenal katanya siap dan. Makanya ada nyanyian mengatakan apa? Ku jawab ya. Yuk coba nyanyi 1, 2, 3 ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Terus ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Seorang prajurit tidak ada kata tidak. Ya Tuhan. Anda itu adalah orang-orang dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin di masa depan. Tapi kalau Anda belum siap, Anda tidak akan dipercaya lagi. Sekali Anda tidak bisa dipercaya, seterusnya Anda tidak bisa dipercaya. Makanya ketika Anda dipercaya dalam hal apapun, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau Anda dipercaya melayani. Jangan bilang aku nggak bisa, aku nggak mau.
Kalau Anda dipercaya jadi WL, jadi singers, jadi apapun, siap. Kalau Anda disuruh pergi ini cari dana, ini si Epan ini, pergi cari dana dulu, jual keripik, siap, saya jual keripik. Mau laku mau enggak, yang penting lakukan pekerjaan itu. Lakukan seperti untuk Tuhan. Ini mental prajurit. Jangan mental hansip. Mental hansip apa? Berbaris saja pun salah-salah. Ya kan? Dia bilang, maju jalan. Sama kanan. Iya, itu namanya mental hansip. Kalau prajurit, saudaraku, rapi barisannya. Teratur, saudaraku. Siap. Mau disuruh apapun. Gali parit. Mau disuruh jongkok. Mau disuruh push up. Mau disuruh lari 100 kali. Siap, lari 100 kali. Itu namanya prajurit. Ya, tanggung jawab. Ketika Anda bisa dipercaya dari tanggung jawab kecil. Ya, coba buka dalam Lukas 16 ayat 10. Bagaimana cara yang kita bisa dipercaya? Supaya Anda menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Lukas 16 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ini jelas firman Tuhan katakan, dan ini Yesus sendiri yang berkata, Tuhan yang bilang. Jangan diprotes ini ayat firman Tuhan. Jangan dilawan dan jangan dibantah ini firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang berfirman. Dia berkata apa? Kalau engkau setia dari perkara kecil, ku percayakan kepadamu perkara yang besar. Ini adalah menjadi pegangan kita, saudaraku. Jangan berkata, nggak bisa. Ada banyak orang mau jadi cepat besar. Sombong orang yang mau cepat besar. Kalau mau langsung hebat. Jadi tenar tiba-tiba. Orang yang cepat naik, cepat turun. Orang yang cepat hebat, cepat ambruk, hancur hidupnya. Tapi orang yang pelan tahap demi tahap, melalui proses demi proses. Saudara tahu kupu-kupu tidak jadi kupu-kupu. Dimulai dari mana dia kupu-kupu? Dari ulat. Kemudian jadi kepompong. Kepompong dulu atau ulat dulu? Iya, telur, sesudah itu ulat. Baru sesudah itu kepompong. Habis dari kepompong baru kupu-kupu. Itu proses. Anda nggak akan pernah jadi seekor kupu-kupu yang indah, yang cantik, kalau tidak melewati itu semuanya. Perubahan demi perubahan, itu namanya proses. Anda itu diproses, dibentuk. Kita ini tanah liat, supaya menjadi bejana yang indah. Ini adalah contoh tanah liat. Mana vas bunga ini? Sayang sekali nggak ada vas bunga dari tanah liat. Itu mahal. Tapi saudara tahu bagaimana cara memproses tanah liat jadi vas bunga yang indah? Itu dipilih dulu. Diaduk-aduk. Diinjak-injak. Dibanting-banting. Setelah dibanting baru diputar-putar. Sesudah diputar-putar diapain lagi? Dikeringkan di matahari. Waktu dikeringkan mungkin dia menjerit panas. Tapi itu untuk membentuk dia menjadi sebuah vas bunga yang indah. Setelah kering saudaraku, diamplas lagi, dipoles lagi, digosok-gosok lagi, menjerit dia sakit.
Tapi ketika dia melewati itu semuanya, akhirnya dia dicet. Setelah dia dicet, dia dipajang di depan mata orang vas bunga dari tanah liat. Berharga. Ada yang 300.000, 500.000, ada yang jutaan rupiah harganya. Dia berharga ketika dia melewati yang namanya proses. Tapi coba, saudara ambil tanah yang sama. Saudara bawa ke sini. Kasih sama Chris. Mau beli berapa tanah itu? Gak laku. Dia ambil tanah itu mungkin diinjaknya. Apa ini? Gak ada laku. Gak ada gunanya. Gak ada nilainya. Tapi setelah melewati proses itu, berharga. Hidupmu akan jadi berharga kalau melewati yang namanya proses. Nggak ada amin. Udah terlambat aminnya. Hidupmu akan berharga kalau melewati yang namanya proses. Wah, masih sedikit kan? Sekali lagi, hidupmu akan berharga apabila melewati yang namanya proses. Baru besar. Dipaksa dulu kan. Iya kan? Luar biasa. Jadi saudara percuma dengar-dengar firman Tuhan ini kalau Anda tidak praktekkan. Mulailah. Biarkan dirimu dibentuk dari perkara-perkara kecil. Dari doa. Doa pribadi ada enggak kalian? Prioritaskan doa pribadi. Benihin. Jangan heran dia terkenal hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Seluruh dunia mengenal yang namanya Benihin. Siapa sih di dunia ini yang tidak kenal dengan namanya Benihin? Sampai anak sekolah minggu pun bisa tahu Benihin. Benihin itu adalah seorang hamba Tuhan. Tapi saudara tahu dia prioritaskan Tuhan. 7 jam berdoa setiap hari. Anda mau jadi terkenal, Anda mau jadi hebat. Jangan dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Mungkin saudara berkata, aku akan terkenal nanti, aku akan membuat begini, aku akan membuat begini. Itu hanya cita-cita. Kalau tanpa Tuhan, itu hanya sebuah mimpi di siang bolong. Tidak jadi kenyataan. Anda mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, mau jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, menjadi orang terkenal. Jangan lupa, mulai dulu dari pekerjaan perkara-perkara kecil. Sekali lagi baca baik-baik. Barang siapa setia. Apa itu setia? Setia mengerjakan perkara-perkara kecil. Dipercayakan nyapu. Dipercayakan nyusun kursi. Nyusun kursi kayak tadi siang aja pun. Mungkin saudara berkata, apalah gunanya nyusun kursi. Kemarin itu ada setiap minggu ada yang ngantar aqua seperti ini ya, puji Tuhan. Ada yang ngantar aqua. Saudara mungkin berpikir ada yang ngasih minum ini. Ada upah itu. Anda memberikan segelas air putih saja. Untuk hambaku yang paling hina kata Yesus, Anda mendapat upah. Setia dari perkara. Nyusun kursi. Habis ini contohnya nanti. Ayo, apalah salahnya susun kursi. Jangan seperti orang di pesta. Sampah berantakan. Ayo, ini yang kita kerjakan semua ini. Kita kerjakan untuk Tuhan. Nggak usah cari pujian. Nggak usah mesti dilihat oleh gembala. Atau dilihat oleh manusia. Nggak usah. Kerjakan sendiri dengan tulus. Kerjakan. Untuk Tuhan kok ku kerjakan. Kadang itu ada air terbuka-buka di kamar mandi. Biar aja di situ. Emangnya gue pikirin bukan uangku yang habis. Jangan. Tutuplah bagus-bagus. Itu namanya peduli dengan lingkungan. Ada sampah di situ. Pungut. Taruh di tempat sampah. Itu pekerjaan perkara-perkara kecil. Tapi saya mau katakan ketika Anda tidak bisa dipercaya dari perkara-perkara kecil, tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak bisa mengurus apa yang Anda punya sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa mengurus yang lebih besar? Mustahil.
Jangan mimpi menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, kalau tidak dimulai dari perkara-perkara kecil. Soeharto itu anak apa? Ada sejarahnya itu. Soeharto itu anak desa. Bukan lahir di kota. Susilo Bambang Yudhoyono itu juga anak desa. Jokowi itu apa kerjanya? Tukang mebel. Semua orang-orang hebat itu dimulai dari perkara kecil. Yesus saja anak tukang kayu. Hanya masalah dia setia. Fokus. Coba perhatikannya teman-teman saudara yang kerja sana, kerja sini. Nggak fokus kerja. Akhirnya gitu-gitu aja. Kejar sana, kejar sini, kejar sana. Gitu-gitu saja. Tapi kalau Anda fokus satu pekerjaan, kerjakan saja. Fokus. Kerjakan saja. Kerjakan saja. Bukan kita yang membuat kita berhasil, tapi Tuhan yang membuat kita berhasil. Katakan amin. Ya, jadi yang pertama itu apa tadi? Setia dari perkara-perkara kecil. Maka Anda dipercaya. Perhatikan, Anda dipercaya ya dalam perkara-perkara yang besar. Tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara yang besar. Next. Matius 5 ayat 37. Bagaimana Anda bisa dipercaya? Matius 5 ayat 37. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Besar suaranya sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan. Ini namanya orang berintegritas. Ini namanya orang yang jujur apa adanya. Orang yang berkata sama perkataannya dengan perbuatannya. Itu namanya integritas. Ya. Iya, iya, tidak, tidak. Yang lebih dari itu dikatakan berasal dari, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang. Kalau Anda berdagang, tepat kilonya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangin. Kalau Anda penjual, batu timbangannya tepat. Kalau 2 kilo, 2 kilo lah. Jangan dikurangi. Ya. Ya, ya, enggak. Ya. Jangan suka neko-neko. Iya, tapi begini. Tapi kan begini. Ada sering penjual, ya modalnya nggak cukup lah. Jangan kasih tahu modal lah. Bilang aja, iya enggak. Kalau mau beli silakan. Kalau enggak usah. Itu namanya integritas. Ketika Anda bisa dipercaya dalam hal keuangan contohnya, ya. Kalau saudara disuruh beli sesuatu, ada uang kembali, kembalikanlah. Ketika Anda tidak bisa dipercaya, orang yang mempercayakan itu akan ragu untuk seterusnya. Sekali saja orang tidak bisa dipercaya, seterusnya cacat nilai kepercayaan itu. Amin. Pegang uang contohnya. Itu makanya jaga itu kepercayaan orang. Ya, jaga. Tidak akan terulang lagi. Ya, usahakan Anda bisa dipercaya. Yang ketiga, ya, Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Sudah? Matius 24. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Coba pahami apa maksudnya ayat ini. Saya akan tanya sebentar. Ya,
Berbahagia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Coba, apa maksudnya ini? Nah, itu dia, itu. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Di situ permasalahannya. Dia tetap bekerja walaupun tuannya tidak ada. Bisa ngerti? Dikatakan berbahagia hamba. Hamba yang mana? Dia tuannya sedang pergi, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya. Di saat tuan yang tidak ada, dia tetap bekerja. Artinya apa? Tidak dilihat, tidak dipantau, tidak diperintah. Dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. Ini namanya baru excellent. Kadang-kadang kita baru bekerja kalau dilihat orang, betul nggak? Kalau Anda bekerja dilihat orang, Anda tidak dapat upah. Yakinlah yang saya katakan itu. Kalau Anda bekerja hanya untuk menyenangkan manusia, Anda tidak dapat upah. Upahnya apa? Ya kesenangan menyenangkan orang. Oh, dipuji orang. Tapi ketika Anda bekerja, tidak ada orang lihat, tidak ada orang memuji, tidak ada orang yang tahu. Tapi Anda bekerja. Itu namanya berbahagia hamba yang didapati tuannya. Sedang mengerjakan pekerjaannya. Walaupun tuannya pergi. Walaupun tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang memuji. Kadang-kadang orang mau kerja supaya dapat pujian. Nggak ada upahnya itu. Kerjakan saja. Dan jangan bersungut-sungut bekerja. Nggak dapat upah itu. Kerjakan saja. Terima kasih Tuhan. Diam-diam saja. Itu aja. 3 ini. Yang pertama tadi bagaimana kita supaya kita bisa dipercaya? Setia dari perkara kecil. Yang kedua, bagaimana supaya bisa dipercaya? Katakannya di atas ya, yaitu apa? Punya integritas, jujur apa adanya, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang ketiga apa? Melakukan tugas walau tidak dilihat orang. Amin. Nanti ada satu kali Anda dipercaya. Kerjakan saja. Itu adalah sebuah kepercayaan. Ya. Jangan suka kita mencari muka. Di gereja ini nggak ada yang istilah cari muka. Karena gembala saudara tidak bisa memberi sesuatu kepada saudara. Tapi cari mukanya Tuhan. Kerjakan saja. Tanpa pujian pun nggak apa-apa. Nggak usah disuruh-suruh. Nggak usah, kerjakan saja. Tidak diperhatikan. Nggak apa-apa, kerjakan saja. Karena kita nggak dapat upah dari manusia. Kita nggak dapat upah dari gereja. Gereja tidak mampu membayar saudara. Gembala saudara tidak mampu memperhatikan saudara. Tidak mampu membalas. Tidak bisa. Tapi kalau engkau kerjakan untuk Tuhan, nanti suatu saat Tuhan yang akan memberkati dan membalas kepada saudara. Katakan, katakan, berat sekali. Katakan, ya kuatlah, semangat sedikit kalian. Kayak orang yang gak makan 1 tahun. Om udah tua begini masih semangat khotbah. Kalian jawab amin saja udah. Kayak ayam yang kena penyakit itu loh. Amin. Iya, itu semangat. Anak muda itu harus semangat. Ciri khas anak muda itu semangatnya. Orang tua aja masih semangat. Aku udah 51 tahun ini. Tapi masih semangat. Ya, itu tua badannya, tapi jiwanya muda. Ini kalian muda badannya, tapi jiwanya sudah 60 tahun. Iya kan, 60 tahun.
Malu kita sama kakek-kakek. Kesimpulannya, saudaraku, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia dari hal-hal kecil, hidupnya benar, bisa menjaga rahasia, rajin bekerja, walaupun tidak ada yang melihat. Ini dia. Saudaraku, mungkin Anda tidak langsung mendapat pujian dari orang yang Anda kerja. Kalau Anda sebagai karyawan kepada seorang majikan, mungkin majikan saudara marah-marahin terus saudara. Kau begini, mungkin dimaki-maki saudara. Nggak dapat pujian. Tapi Anda kerja dengan tulus. Tuhan melihat ada orang lain nanti yang akan memberikan pujian kepada saudara. Ada orang lain yang akan membalaskan kepada saudara. Dan itu rahasia Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Siapa nanti yang akan memberkati saudara, itu seorang pun tidak ada yang tahu. Yang jelas, lakukan bagian saudara, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada saudara. Kalau engkau setia dari perkara-perkara kecil. Urus dulu hal-hal kecil. Nyapu. Nyapu rumah berapa kali satu hari? Siapa di sini nyapu rumah? Si Tasya, berapa kali kau nyapu rumah satu hari? Minimal 2. Minimal 2, maksimal 3. Ini yang laki-laki ini pernah nyapu rumah? Paling tidak sekali sehari. Pasti. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memuji. Ih, pandai kali kau nyapu. Kasih hadiah sama, nggak ada. Kenapa? Karena nyapu itu mulai dari perkara-perkara kecil. Tapi dengar baik. Suatu saat engkau akan dipercaya yang lebih besar oleh Tuhan. Makanya kalau Anda berdoa, doalah yang bagus juga. Jangan berdoa, Tuhan, berikanlah aku Tuhan pekerjaan. Biar cuman kipas-kipas Tuhan. Dapat duit. Akhirnya Tuhan kasihlah pekerjaan kipas-kipas sate. Gitu ya. Kipas-kipas sate. Ya, dari kipas-kipas sate dapat duit juga. Sesuai dengan doa. Ada lagi, Tuhan berikan biar goyang-goyang kaki Tuhan. Aku dapat duit. Benar saudaraku. Jadi dia tukang jahit, goyang-goyang kaki, dapat duit dia. Itu sesuai dengan doanya. Makanya kalau Anda berdoa itu perhatikan baik-baik, jangan asal-asal berdoa. Kalau engkau mau doa, Tuhan aku mau duduk di belakang meja. Mau duduk di belakang meja? Mau? Ada orang pingin duduk di belakang meja. Akhirnya dia di belakang meja dapur, saudaraku. Ya kan? Ada orang lagi, Tuhan berikan aku pekerjaan yang basah. Tahu pekerjaan yang basah? Pikirannya banyak duit kan? Bukan. Jadi pekerjaan tukang selam, saudaraku, cari-cari sampah di sungai. Itu makanya saudaraku, doa sungguh-sungguh, doa baik-baik. Ya, masa depanmu itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan hansip. Bilang sebelah saudara, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Setialah dari perkara-perkara kecil. Tuhan percayakan perkara yang besar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.